Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut di hadiratnya yang kekal. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Bagaimana kita mempunyai suatu pengharapan. Kristus telah mati untuk kita. Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bagaimana Dia begitu sabar menunggu kita sampai detik ini. Menunggu akan setiap perubahan karakter kita, supaya kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu biarlah kita mau berusaha hari demi hari untuk terus datang kepada Kristus. Ya, karena Kristus, Dia telah menyiapkan suatu tempat yang begitu indah bagi setiap umat manusia. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, penderitaan Kristus membawa kita kepada Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Tuhan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, jadi bagaimana Yesus kembali lagi mendapatkan suatu kemenangan. Dia telah bangkit dari kematian itu. Tuhan memberikan anaknya untuk hidup yang penuh penghinaan, penyangkalan diri, kemiskinan, kerja keras, celaan, dan kematian akibat penyalipan yang menyiksa. Ya, jadi pada saat Yesus turun ke dunia ini, ya Dia bukan disambut sebagai raja, ya, tetapi di situ bagaimana Dia hidup dengan penuh penghinaan. Dia hidup dengan penuh penyangkalan diri, kemiskinan, kerja keras, celaan, dan kematian. Ya, tetapi tidak ada malaikat yang membawa kabar sukacita. Sudah cukup, engkau tidak perlu mati, putraku yang terkasih. Pasukan malaikat menunggu dengan sedih berharap bahwa, seperti dalam kasus Ishak, Tuhan pada saat terakhir akan mencegah kematiannya yang memalukan. Tetapi malaikat tidak diizinkan untuk membawa pesan seperti itu kepada putra terkasih Tuhan. Penghinaan di pengadilan dan dalam perjalanan ke Kalvari terus berlanjut. Dia diejek, dihina, dan diludahi. Dia menahan ejekan, celaan, dan cemoohan orang-orang yang membencinya. Sampai di atas kayu salib Dia menundukkan kepala dan mati. Ya, kalau kita mengingat kembali pengorbanan akan juru selamat kita, ya mungkin kita merasa suatu kesedihan, mungkin kita merasa terharu, ya, karena Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah begitu menanggung akan dosa setiap umat manusia. Ya, kalau kita mengingat kembali cerita daripada Ishak, bagaimana Abraham menyerahkan anaknya. Ya, di detik-detik terakhir Abraham ingin menyembelih akan anaknya. Ya, bagaimana Tuhan datang, Tuhan mencegah. Ya, sehingga tidak terjadi hal itu. Ya, karena Tuhan ingin menguji, ya, seberapa besar iman daripada Abraham ini. Ya, tidak seperti Yesus. Ya, Dia datang ke dunia ini, ya Dia harus mengalami begitu banyak, ya, tantangan di dalam kehidupannya. Pada saat Dia, ya, ingin mengembuskan nafasnya yang terakhir, ya, malaikat-malaikat Tuhan ingin mencegah itu. Ya, tetapi Bapaknya bilang jangan. Ya, karena Dia harus menjalani itu semua. Ya, karena Dia harus menjadi contoh kepada umat manusia. Ya, bagaimana Dia harus menderita penderitaan itu. Ya, pada saat Yesus Dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, di situ Dia meneteskan air mata sampai air matanya itu mengeluarkan darah. Ya, karena Dia tidak sanggup, ya, untuk melewati penderitaan yang akan Dia hadapi di depannya. Ya, sampai Yesus mengatakan, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ya, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi Yesus harus meminum cawan itu. Dia harus melewati itu semua. Ya, inilah bagaimana pengorbanan yang mungkin kita tidak dapat bayangkan. Ya, kita tidak dapat merasakan itu semua.
Tetapi kita hidup di dunia yang fana ini, ya pada saat kita mendapati ujian, mungkin mendapati tantangan, cobaan yang begitu besar, kita ingat ya bahwa Yesus, ya, dia mendapatkan ujian yang lebih lagi dari apa yang kita rasakan. Biarlah kita memandang kepada Dia, sehingga Dia yang dapat memberikan kita kekuatan untuk melewati itu satu persatu. Kemudian di sini dikatakan, pasukan malaikat menunggu dengan sedih, berharap bahwa seperti dalam kasus Ishak, Tuhan pada saat terakhir dan mencegah kematiannya. Tetapi Yesus harus melewati itu semua. Tetapi malaikat-malaikat tidak diizinkan untuk membawa pesan seperti itu kepada putra terkasih Tuhan. Penghinaan di pengadilan dan dalam perjalanan ke Kalvari terus berlanjut. Dia diejek, dihina, diludahi. Dia menahan ejekan, celaan, dan cemooh orang-orang yang membencinya. Ya, jadi semuanya itu Yesus tahan di dalam kehidupannya. Ya, coba pada saat kita, mungkin kita dicela oleh orang lain, mungkin kita dicaci maki oleh orang lain. Ya, susah untuk kita untuk menahan itu. Ya, saya secara pribadi pun saya akan membalas itu. Ya, inilah ya bagaimana naluri manusia kita ya akan terpancar pada saat kenyamanan kita digoda. Ya, inilah kita harus belajar bagaimana kita harus menahan semuanya itu. Ya, biarlah kita dapat ya terus belajar daripada Kristus. Bisakah Tuhan memberi kita bukti yang lebih besar dari kasih-Nya selain dengan memberikan anaknya untuk melewati adegan penderitaan ini? Dan karena pemberian Tuhan kepada manusia adalah hadiah gratis, kasih-Nya tidak terbatas. Demikian juga tuntutannya atas kepercayaan kita, ketaatan kita, segenap hati kita, dan kasih sayang kita juga tidak terbatas. Dia menuntut semua yang mungkin manusia berikan. Penyerahan diri kita harus sesuai dengan pemberian Tuhan. Itu harus lengkap dan tidak ada yang kurang. Kita semua berutang kepada Tuhan. Dia menuntut ketaatan yang tepat dan sukarela, dan tidak ada yang kurang dari ini yang akan Dia terima. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk mengamankan kasih dan kebaikan Tuhan. Tahun ini mungkin tahun terakhir dalam kehidupan beberapa orang yang membaca ini. Adakah di antara remaja yang membaca seruan ini yang akan memilih kesenangan dunia, gantinya kedamaian yang Kristus berikan kepada pencari yang sungguh-sungguh dan pelaku kehendaknya? Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 3 halaman 369 dan 370. Ya, jadi ini kembali lagi teguran, amaran bagi masing-masing kita. Bukan hanya kepada para orang tua, ya bukan hanya kepada orang-orang muda, tetapi ini kepada kita semua. Ya, kita diingatkan pada saat ini nasihat firman Tuhan yang begitu indah saat ini. Ya, dapat kembali merefresh akan kehidupan kita. Ya, sehingga kita boleh datang kepada Kristus. Ya, kita meminta, Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Ya, sehingga saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, karena penderitaan yang Engkau tanggung itu adalah penderitaan yang begitu besar. Penderitaan yang mungkin yang orang lain tidak pernah alami di dalam kehidupan mereka. Bagaimana penghinaan yang Yesus dapatkan di dalam kehidupannya. Ya, belum seberapa apa yang kita sudah rasakan pada saat ini. Tetapi Yesus mau melewatinya itu. Yesus mau menjalani itu. Ya, sehingga pada saat Yesus mati di atas kayu salib itu, dan Yesus dibawa ke kubur itu. Ya, di situ setan memikir bahwa dia telah menang, bahwa anak Tuhan telah mati. Tetapi ya, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematiannya. Bagaimana dia mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa. Disitulah bagaimana setan dia lari. Dia tidak menyangka bahwa anak Tuhan itu akan bangkit. Setan merasakan ketakutan. Ya, dibutuhkan pengorbanan. Sehingga pada saat itu murid-murid mereka langsung terbuka. Mereka langsung mengerti bahwa inilah Yesus datang ke dunia ini untuk ini. Ya, sehingga mereka dapat mengerti. Sehingga mereka boleh
dapat mencontohi apa yang Yesus sudah berikan kepada mereka. Dan Yesus pada saat dia bangkit dari kematian itu, dia 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Ya disitulah murid-muridnya, ya mereka merasakan betapa luar biasanya kasih Kristus itu bagi kehidupan mereka. Disitulah mereka baru mengerti bahwa inilah ya Injil yang sebenarnya. Mereka baru mengerti bahwa inilah pekerjaan atau misi Kristus di atas dunia ini. Sehingga murid-murid ini yang mereka merasakan suatu kuasa yang belum mereka rasakan. Disitulah mereka dapat menyampaikan akan seruan nyaring itu. Mereka menyampaikan akan kebenaran firman itu kepada setiap orang. Ya kalau kita tahu pada saat murid-murid yang menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang, mereka juga dapat mereka juga menemukan tantangan dalam kehidupan mereka, tapi mereka sudah kuat karena mereka tahu Yesus sudah melewatinya. Mereka juga dianiaya, mereka juga dicela, mereka banyak hal-hal yang mereka dapati, tapi mereka merasakan kekuatan itu, mereka merasakan kedamaian itu, sehingga mereka dapat melewati itu. Tapi disinilah bagaimana kita diajarkan untuk mempunyai roh pengorbanan. Mungkin kita belum mengerti gimana sih caranya untuk mendapatkan roh pengorbanan itu. Kita minta, Tuhan bantu saya mau belajar hari ini. Untuk saya dapat berkorban bagi orang lain, untuk saya dapat peka dengan apa yang Engkau bisikan kepada saya. Sehingga orang-orang di sekitar saya dapat melihat, bukan melihat bahwa kita yang ditinggikan, tetapi Kristuslah yang ditinggikan melalui kepribadian kita. Biarlah pelajaran yang indah ini kita boleh renungkan di dalam kehidupan kita, menyisikan waktu kita untuk datang kepada Kristus, untuk meminta akan tuntunannya, sehingga kita dapat peka dengan bisikan suara Roh Kudus itu. Karena kita hidup di zaman akhir, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Setan tidak senang melihat kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Pasti dia akan menghalangi kita. Oleh sebab itu biarlah kita mau untuk dilatih. Kita mau melawan diri kita ini, diri kita sendiri, melawan dari kemalasan kita mungkin, melawan dari ketidakpercayaan kita, melawan dari ketidaksabaran kita, dan semua itu. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai memandang kepada Kristus, berpikir bahwa segala sesuatunya ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Kristus, bukan kehendak kita. Kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak kita, itu adalah ambisi kita. Kita akan mendapatkan semuanya itu, tetapi tidak kekal. Tetapi pada saat kita mendapatkan itu dari Kristus, itu akan terus akan terus berkelanjutan sampai pada akhirnya, sampai pada Kristus menjemput kita. Biarlah pelajaran saat ini dapat terus menolong kita, terus memberikan kita himbauan, terus memberikan kita bimbingan, sehingga kita dapat melihat akan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu dapat kita pancarkan di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Mungkin kita ada di tempat kerja kita, mungkin kita berada di komunitas kita berada di jemaat kita, di jalan sekalipun. Biarlah kita meminta Tuhan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita boleh menjadi terang-terang kecil itu di dalam kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita hari ini, sehingga Tuhan dapat menunjukkan kita apa yang harus kita lakukan. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.